أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Wala yakburanna alaika inkaruna ala man qala arada qurbal qulub, dan jangan merasa besar dalam hatimu kami mengingkari orang yang melakukan demikian. Dia salatnya begini atau dia salat di belakang supaya hatinya lebih fokus, ya. Meskipun yang melakukannya orang-orang soleh, tapi kami tetap mengingkari. Kenapa? Fa inna syar'a huwal munkir la nahnu, karena yang mengingkarilah syariat, bukan saya, kata Ibnu Jauzi. Syariat yang mengingkari, jangan tinggalkan sunnah. Wa qad qila li Ahmad bin Hanbal, artinya seakan-akan dia menyebutkan ini ada riwayat dari sebagian ulama zaman dahulu yang saleh yang melakukan demikian. Ibnu Jauzi mengatakan jangan ikuti. Meskipun yang melakukannya orang apa? Saleh. Karena kita terikat dengan dalil, paham? Ini seakan-akan dia ingin menyebutkan jangan kau merasa heran saya bantah dua orang ulama tersebut. Meskipun mereka orang-orang apa? Saleh. Karena kita mengikuti dalil bukan mengikuti orang saleh. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Inna Ibnul Mubarak yaqulu kada wa kada. Wahai Imam Ahmad, sungguhnya Ibnul Mubarak mengatakan demikian dan demikian. Maka Imam Ahmad mengatakan membantah, Inna Ibnul Mubarak lam yanzil minas sam. Ibnul Mubarak tidak turun dari langit. Artinya dia bisa salah, bisa benar. Kalau dia turun dari langit pasti benar terus. Jadi perkataan Ibnul Mubarak bukan dalil. Wa qila lahu qala Ibrahim bin Adham faqala ji'tumuni bi buniyat tariq. Alaikum bil asal, dikatakan kepada Ibrahim bin Adham tentang sesuatu, maka dia berkata kalian telah mendatangkan kepadaku dengan jalan-jalan yang tidak, jalan-jalan kecil yang bukan jalan asal. Hendaknya kalian mengikuti jalan yang asal jalan, bukan jalan tikus kanan kiri, enggak. Fala yang bagi an yutraka syara' liqauli mu'azzamin fin nafs. Maka jangan sampai meninggalkan syariat gara-gara perkataan seorang yang kau agungkan, jangan. Fa inna syara' a'zam, karena syariat lebih a'zam daripada perkataannya, lebih agung daripada perkataannya. Wal khata'u fi ta'wil 'ala an-nasi yajri, dan orang bisa saja salah dalam menafsirkan. Wa minal jaiz an takuna al-ahaditsu lam tablughu, dan bisa jadi dia memiliki pendapat yang tidak sesuai dengan syariat karena hadis-hadis belum sampai kepada dia. Ini maksudnya Ibnu Jauzi ingin menyampaikan yang jadi patokan adalah dalil. Kalaupun ada seorang melakukan suatu perbuatan menyelisih sunnah, maka tidak ikut. Mungkin hadis tidak sampai kepada dia. Maka yang kita jadikan dalil adalah syariat. Perkataan dia memang agung, tapi syariat lebih agung daripada perkataan dia. Ingat, ulama itu bukan maksum, paham? Ini ulama begini bilang gini, ya, kita ikut dalil, bukan ikut apa. Ulama berselisih, kita cari dalil mana yang lebih dekat, ya. Bukan kalau ada ulama yang bilang pasti benar, ada ulama yang bilang pasti benar. Ini tidak benar, ya. Nanti kalau kita bilang di buku ada, nanti semuanya boleh. Yang bilang boleh meminta kepada mayat juga ada dalam buku-buku fikih, ada juga. Yang bilang bahwasanya mungkin melakukan suatu hal yang aneh-aneh juga ada dalam buku fikih. Bukan berarti kalau ada dalam buku fikih kemudian boleh kita lakukan, tidak. Berarti ada khilaf. Kalau ada khilaf kita cari mana yang lebih apa? Benar. Bukan kita dapat buku kemudian kita pasti benar. Tidak, ulama juga bisa salah, ulama juga bisa tidak sampai ilmu kepadanya, kurang tentang ilmu tentang hadisnya sehingga fikihnya mungkin ada tidak pas. Baik. Di antaranya beliau mengatakan pasal tentang al-khuruj an qanuni adabil ibadah, keluar dari undang-undang ibadah. Undang-undang ibadah itu apa, ya? Yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dengan khusyuk, ya. Iblis sungguh telah menggoda sebagian orang yang salat dalam masalah makharijul huruf, masalah tajwid. Maka ada yang benar-benar kalau baca Al-Qur'an benar-benar dia harus kuat makhrajnya. Alhamdu sampai dia ulang-ulang. Padahal alhamdulillah juga oke, ya. Fayakhruju bi'adatil kalimah an qanun adabi salat. Maka dengan dia ngulang-ulang tersebut, dia keluar dari aturan salat. Salat ada aturannya, bukan ngulang-ulang seperti itu. Ada orang gitu ngulang-ulang karena dia merasa alhamdulillah kurang fasih, dia ulangnya lagi. Alhamdulillah. Wa taratan, terkadang iblis menggoda untuk mentahqiq tasydid. Tasydidnya kurang kenceng katanya, kata iblis. Terkadang dalam mengeluarkan huruf dad
dalam ghairil maghdubi, kadang-kadang berlebihan. Kata Ibnu Jauzi, sungguh aku melihat ada orang yang mengucapkan al-maghdub sampai keluar liurnya. Ghairil maghdub sampai keluar apa? Ludahnya. Karena terlalu kencang mengeluarkan huruf apa? Dot, saking kencingnya. Sehingga keluar apa? Liurnya. Liquwati tasdidihi, karena saking dia nekan dotnya keras terus keluar air liurnya. Wa innamal muradu tahqiqul harfi fahasbu. Yang penting hurufnya sudah jelas itu dot, bukan sad, bukan zat. Kalau sudah jelas dot, tidak perlu dotnya terlalu kencang. Walau dhalin sudah cukup. Jangan terlalu kencang. Wa iblis, dan iblis ya membuat mereka keluar dari aturan salat yang benar dengan berlebih-lebihan dalam mentahqiq, dalam mewujudkan huruf tersebut. Dan buat mereka wa yashghaluhum bil mubalaghati fil huruf an fahmi tilawah. Yang kedua yang jadi masalah, sudah salah terlalu berlebihan. Yang kedua sibuk mikirin makhraj huruf, lupa daripada makna-makna. Jadi kalau begitu dia salat dia pikirin tajwidnya. Alhamdulillah. Jadi dia mikirnya fokusnya ke tajwid. Padahal tajwid itu sarana untuk kita bisa mikir tentang makna-makna ayat. Saking sibuknya dia sibuk tajwid, yang dia pikir apa? Tajwid. Sementara makna ayat yang dia baca dia kurang pikirkan. Ini talbis iblis. Talbis iblis. Ada was-was dari iblis. Baik. Kita lanjutkan aja. Fasl insyighal bi suratil ibadah an haqiqatiha ya. Iblis terkadang menggoda, iblis sungguh telah menggoda banyak orang dari kalangan orang ahli ibadah yang bodoh. Mereka memandang bahwasanya namanya ibadah itu hanyalah berdiri, duduk sudah cukup. Dan demikianlah kondisi ibadah mereka. Dan mereka akhirnya melakukan kekurangan dalam perkara-perkara wajib dalam ibadah yang mereka lakukan. Dan mereka tidak sadar. Aku telah melihat sekelompok orang, mereka mengucapkan salam jika imam sudah salam. Assalamualaikum, mereka langsung ikut juga salam. Padahal masih ada tasyahud yang belum dia baca. Dan kita tahu ini tidak ditanggung oleh imam. Wa dzalika la yahmiluhul imam anhum, dan ini tidak ditanggung oleh imam. Maksudnya Ibnu Jauzi, kalau kamu baca tasyahud ternyata belum selesai, imamnya terlalu cepat, biar dia salam enggak apa, kau selesaikan tasyahud baru apa? Salam. Kalau memang tasyahud yang wajib, ya. Itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, salawat kepada nabi, kita tasyahud terakhir itu salawat wajib, kemudian tasyahudnya juga apa? Wajib. Kalau ternyata kau belum selesai meskipun imam sudah salam, tunggu dulu. Ya, baru kau salam belakangan, karena ini tidak ditanggung oleh imam. Walabbasa ala akharina minhum, dan syaitan juga mengganggu, iblis menggoda juga sebagian mereka. Ada yang memanjang-manjangkan salat, memperbanyak qiraah, dan namun meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dalam salat, bahkan melakukan perkara-perkara yang makruh dalam salat. Ya. Wa qad dakhaltu ala ba'dil muta'abbidin wa huwa yatanaffalu bin nahar. Aku menemui atau bertemu dengan sebagian ahli ibadah, dan dia sedang salat sunnah di siang hari. Kemudian dia salat sunnah di siang hari wa yajhar bil qiraah, dan dia baca Quran dengan jahar. Padahal kita tahu salat siang adalah sir hukum asalnya. Fakultu, aku tegur dia, aku bilang, innal jahra bil qiraati bin nahari makruh. Sungguhnya mengeraskan bacaan salat di siang hari hukumnya makruh. Ya, kecuali salat Jumat, salat Id, ya. Faqala li, maka dia mengatakan, ana atrudun nauma anni bil jahar. Aku ingin menghilangkan ngantukku dengan suara dikeraskan. Kalau aku baca sir, nanti aku ngantuk. Supaya tidak ngantuk, aku baca dengan apa? Dijaharkan. Maka aku berkata kepadanya, inna sunana la tutrak li ajli saharika. Sungguhnya sunnah-sunnah Nabi jangan ditinggalkan gara-gara begadangmu. Wa mata ghalabaka naum, kalau kau ngantuk ya tidur aja. Fa inna li nafsi alaika haqqan, karena tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Dia bilang ini contoh, maksudnya seorang karena kebodohan akhirnya meninggalkan yang sunnah. Tadi sunnahnya kalau salat siang dengan disir bukan dijahar. Namun gara-gara dia ingin menghilangkan rasa ngantuk, dia sholat dengan dikeraskan. Nah, kalau kamu ngantuk, tidur ya. Karena sunnahnya orang yang ngantuk tidur, jangan dipaksa.
Demikian juga sibuk dengan perkara yang sunnah, lalai dari yang wajib. Ini contoh talbis iblis. Iblis telah memberi tipu muslihat kepada sebagian jamaah dari kalangan ahli ibadah. Mereka memperbanyak solat malam. Dan di antara mereka ada yang begadang sampai semalam suntuk. Dan dia senang bisa solat malam. Senang bisa solat duha. Dan senangnya lebih daripada kalau melaksanakan solat fardu. Thumma yaqa'u qubail fajar fatafutul faridah. Kemudian sebelum subuh dia KO. Dia capek, ketiduran, akhirnya solat fajarnya tertunda. Ini salah. Karena yang lebih utama adalah yang wajib. Maka jangan sampai seorang sibuk solat malam, kemudian solat fardunya, wajibnya salah. Seorang harus lebih bahagia bisa solat subuh berjamaah daripada solat malam. Karena solat fardu berjamaah itu pahalanya lebih apa? Lebih besar. Maka jangan sampai salah dalam skala prioritas. Solat malam itu indah, bagus, dianjurkan. Tapi jangan sampai kamu solat malam, solat fardunya kelewatan. Kalau kamu bisa dua-dua itu yang terindah. Bersyukur pada Allah bisa solat malam dan bisa solat fardu di masjid. Jangan sampai salah. Atau kata beliau, atau dia setelah solat malam kemudian dia siap-siap untuk solat fardu, ternyata kalau yang pertama tadi solatnya mungkin sudah telat waktu, ketiduran, yang ini enggak. Dia tidak tidur tapi gara-gara dia bersiap-siap akhirnya jamaah kelewatan sehingga dia masuk ke jamaah kedua. Ini juga kesalahan. Atau dia solat subuh dengan kondisi ngantuk, malas, ya. Malas, ini juga salah. Karena tujuan utama solat fardu. Kita harus perhatian terhadap solat fardu. Sungguh aku telah melihat ada seorang ahli ibadah yang namanya Husain Al-Qazwini. Dia berjalan di siang hari. Jalan banyak sekali di Masjid Al-Mansur. Maka aku bertanya tentang kenapa dia jalan terus di siang hari. Dia berkata kepadaku, li alla yanam, agar saya tidak tidur. Makanya saya ngantuk, makanya supaya saya tidak ngantuk saya jalan di siang hari di masjid. Faqultu hadza jahlun bi muqtadha syara' wal aqal. Ini adalah kebodohan. Tidak tahu tentang apa yang ditunjukkan oleh syariat dan akal. Karena syariat mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan faqum wa nam. Sungguhnya badanmu punya hak, maka tidurlah, salat malamlah dan tidurlah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum hadiyan qasidan." Hendaknya kalian mengikuti petunjuk Nabi yang tengah. Fa innahu man yushadda hadzal din yaghlibu. Siapa yang berlebihan dalam agama, dia akan terdominasi. Jangan berlebihan. Sesuai dengan sunnah Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW masuk masjid, tiba-tiba ada hablun mamdud, ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Rasulullah bertanya, tali apakah ini? Mereka mengatakan talinya Zainab. Zainab salat. Kalau dia malas atau capek, dia salat sambil berpegang kepada tali tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hulluhu, lepas tali tersebut. Kemudian beliau berkata, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya seorang salat sesuai dengan semangatnya. Fa idza kasala au fatara falyaqut. Kalau dia lagi malas, lagi capek, ya sudah salat sambil kondisi apa? Duduk. Jangan maksa berdiri sementara gemetar, enggak usah. Jangan bergantung di apa tali sambil salat. Kalau capek ya, duduk. Salat sunnah duduk boleh atau tidak? Boleh. Jangan sampai paksa berdiri kemudian gemetar kakinya, jangan ya. Kalau capek boleh apa? Duduk. Kata Nabi SAW juga, jika salah seorang dari kalian ngantuk, maka tidurlah sampai hilang rasa kantuknya. Kenapa? Jika seorang salat dalam kondisi ngantuk, la'allahu yadhhab liyastaghfir fayadhhab fayasubbu nafsahu. Bisa jadi dia ingin istighfar, dia malah mencaci maki dirinya karena dia ngomong sambil setengah-setengah ngantuk. Maka jangan. Tujuan salat itu dengan salat dengan semangat. Kalau ngantuk tidur, pasang weker, bangun lagi 15 menit seger salat. Dia udah ngantuk paksa, jadi enggak konsen. Bukan itu ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh punya hak juga untuk istirahat ya. Semua ini karena kejahilan. Kalau ada yang bertanya, kemudian beliau secara akal juga demikian, bukankah tidur memperbaharui kekuatan yang tadi sudah lemas gara-gara begadang, dengan tidur jadi semangat lagi. Lihatlah sunnah salat, kata Nabi SAW, afdalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salat salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam, wa yusalli thuluthahu, kemudian salat sepertiga malam, wa yanamu sudusahu, tidur lagi seperempat malam.
Tidur dulu setengah malam, salat sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Bangun subuh segar. Kalau bisa seperti Nabi itu bagus ya. Ya, beda-beda orang, tapi maksud saya intinya kita berusaha jangan sampai salat subuh apa? Ngantuk-ngantuk begini, jangan. Karena salat subuh lebih utama daripada salat malam. Jangan sampai salah skala prioritas. Kalau ada yang berkata, bukankah telah diriwayatkan kepada kita para sekelompok dari kalangan ulama salaf mereka salat semalam suntuk? Kata Ibnu Jauzi, mereka itu bertahap sampai mampu akan hal tersebut. Mereka tidak tiba-tiba langsung seperti itu, tetapi mereka tadarraju, mereka bertahap. Bertahap. Wa kanu ala thiqatin min hifdzi salati, dan mereka yakin bisa salat subuh secara berjamaah. Mereka sudah punya kemampuan hal tersebut. Wa kanu yasta'inuna bil qaila ma khillatil mat'am. Yang buat mereka kuat kenapa? Karena mereka di siang hari mereka tidur siang dan makan mereka cuma sedikit. Sehingga mereka mampu salat malam dengan tetap salat subuh berjamaah. Maka boleh bagi mereka melakukan demikian. Ya. Kemudian juga tidak sampai kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW pernah begadang semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Sunnah Nabi lebih utama untuk diikuti daripada perbuatan para salaf tersebut. Paham? Ya, lebih bagus tidur, ada tidurnya. Tapi ini perhatian, ini penting. Fitnatut tahdits bil amal, fitnah menceritakan amal soleh. Ini penting zaman sekarang ini, orang hobi apa? Upload, publish amal soleh ya. Lagi sholat dipublish, lagi umrah dipublish, lagi haji apa? Dipublish ya. Lagi sedekah di shooting ya. Wa qad labbasa iblisu ala jama'atin min quwamil lail. Sungguh iblis telah menipu, memperdaya sekelompok orang dari yang ahli salat malam, tukang salat malam. Fatahaddatsu bidzalika bin nahar. Kenapa di siang hari mereka ceritain mereka salat malam. Tapi terkadang ceritanya tidak langsung. Farubbama qala ahaduhum, terkadang salah seorang berkata, caranya halus. Fulanun al-muadzin adzana fi waqt, subhanallah si fulan tadi malam azannya pas waktu. Liya'laman nasu annahu kana muntabihan, agar orang yang pendengar tahu dia tidak tidur. Makanya dia tahu si fulan azannya pas apa? Waktu. Ini cara riya tapi malu-malu, riya malu-malu. Bilang aja tadi malam saya salat malam saya tidak tidur, makanya saya tahu si fulan azannya pas waktu. Tapi dia tidak ingin bilang, dia bilang riya. Supaya tidak dibilang riya, dia caranya halus. Dia bilang si fulan tukang azan, azannya pas. Apa yang dimengerti oleh para hadirin? Bahwasanya dia sedang terjaga. Atau misalnya dia mengatakan si fulan itu salat subuh enggak pernah takbiratul ihram, selalu terlambat. Sehingga orang tahu dia selalu tidak terlambat. Ini namanya riya plus ghibah. Riya plus apa? Ghibah. Ghibahin orang kemudian dia terpuji. Ini subhanallah cara-cara setan luar biasa. Fa aqallu ma fi hadza, maka orang yang caranya seperti ini bilang si fulan azannya pas. Minimal kalaupun dia tidak riya, mungkin dia riya, mungkin tidak riya. Minimal dia telah memindahkan catatan amalnya dari amal tersembunyi menuju amal yang terlihatkan, yang terceritakan. Tentu pahalanya berbeda antara amal yang tersembunyi dengan amalan yang terceritakan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuluha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bersedekah, kalian perlihatkan, kalau kalian ikhlas tidak jadi masalah, itu baik. Tapi kalau kalian sembunyikan, maka itu lebih apa? Baik. Jadi amal soleh yang disembunyikan paling lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakun lahu khabi'un min amalin shalih falyafal." Siapa yang mampu di antara kalian punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Syaitan kalau bisa menjerumuskan orang dalam riya, dia akan jerumuskan dalam riya. Kalaupun selamat dari riya, gara-gara dia cerita, maka pahalanya berkurang. Hati-hati, kita punya amal soleh mungkin zaman dulu pernah kita lakukan. Enggak usah kita cerita, saya dulu begini, enggak usah. Apalagi kalau diajak, ada orang ajak podcast, hati-hati. Hati-hati, ini tempat cerita amal soleh. Saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini. Kalaupun selamat dari riya, maka bisa turun pahala dari pahala amal tersembunyi menjadi amal yang tidak tersembunyi. Setan caranya halus. Kalau riya malah hilang. Kalau riya kata Ibnu Qayyim pahalanya jadi hilang. Maka hati-hati. Taib, di antaranya
orang-orang yang baca Al-Quran. Wa qad labbasa ala akharin faradu fil masajid lis-salati wa ta'abbud. Setan memberi tipu daya kepada sebagian orang yang mereka bersendirian salat di masjid untuk beribadah, untuk salat di masjid. Mereka bersendirian. Fa urifu bidzalik, maka dikenallah si fulan. Si fulan tu masya-Allah selalu di masjid, selalu di masjid. Wa ijtama ilaihim nasun fa sallu bi salati, maka orang pun datang, ini mungkin cerita di zaman dia. Orang-orang pun datang ngikutin mereka. Salat jadi makmum belakang mereka. Wa sya'a bainan nasi haluhum, akhirnya orang ini, kelompok orang ini terkenal. Mereka sering di masjid, orang pun salat di belakang mereka. Wa dzalika min dasaisi iblisa. Ini adalah salah satu racun yang dimasukkan iblis. Wa bihi taqwa nafsu 'alal ta'abbud. Gara-gara inilah orang jadi senang dengan dia, maka dia semangat beribadah. Li ilmiha anna dzalika yashi', karena dia tahu perbuatan dia menjadi viral. Wa yujibul madha, dan akhirnya orang-orang akan memujinya. Yang buat dia semangat bukan karena ketulusannya, tapi karena perbuatan dia sudah viral dan orang-orang semangat untuk melihat dia ibadah. Dari Zaid bin Thabit, Nabi SAW bersabda, "Inna afdhala salatil mar'i fi baitihi." Sebaik-baik salat seorang adalah di rumahnya. Illa salatal maktubah, kecuali salat fardu. Kalau bisa salat sunnah di rumah, salat sunnah di rumah. Tidak usah di masjid, kemudian jadi perhatian orang, jadi terkenal, oh dia selalu salat malam ke masjid. Jangan. Kalau bisa salat di rumah, lebih bagus salat di rumah. Wa kana Amir bin Abd Qais, seorang namanya Amir bin Abd Qais, yakrahu an yarauhu yusalli. Dia tidak suka kalau orang lihat dia salat. Wa kana la yatanaffalu fil masjid, dan dia tidak salat sunnah di masjid. Wa kana yusalli kulla yawmin alf rakaah, bahkan disebutkan dia salat sehari 1000 rakaat. Wa kana Ibnu Abi Laila idza shalla wa dakhala alaihi dakhil ittaja'a. Adalah seorang namanya Ibnu Abi Laila, kalau dia salat tiba-tiba ada orang masuk, dia pura-pura tidur, dia berbaring. Supaya orang tidak tahu dia sedang apa? Salat. Demikian para salaf. Di antara mereka ada yang salat malam, semalam suntuk, kemudian tidur di penghujung menjelang subuh, kemudian ketika adzan dia pura-pura bangun, dia bilang, "Oh, Masya Allah tidurnya enak banget gini." Orang pikir dia tidak salat malam, padahal dia salat malam, menyembunyikan ibadahnya. Bukan memberi isyarat-isyarat bahwasanya saya apa? Beribadah. Ya. Oleh karenanya subhanallah, kita ini Allah menciptakan jiwa kita memiliki sifat nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Jiwa yang suka mencela. Jiwa yang suka mencela ini adalah controller, dia yang mengkontrol kita ya. Dia memberi sinyal kalau kita melakukan maksiat pasti dia ada tegur. Orang kalau ria, kira-kira dia tahu atau tidak? Tahu. Kalau dia mau ceritakan ke amal soleh dia, meskipun dengan isyarat, dia tahu enggak dia sedang ria? Dia tahu. Cuma dia cuek aja. Kenapa? Karena ria itu lezat. Ria itu apa? Lezat ya. Maka kalau sudah kasih sinyal, berhenti, jangan lanjutkan. Kita mau cerita ini, ini kayaknya saya ria ini, kayaknya saya mau pamer nih, sudah berhenti, jangan lanjutkan lagi. Sudah ada sinyal, jangan kau langgar sinyal tersebut. Ya. Dan rata-rata saya rasa ada sinyal, karena ada nafsul lawamah yang mencela orang yang melakukan apa? Maksiat. Kita lanjutkan. Waqad labbasa ala qaumin minal muta'abbidin. Syaitan menggoda sebagian orang al-ibadah. Wa kanu yabkun, mereka menangis. Wa nasu haulahum, sementara orang di sekeliling mereka nangis di depan banyak orang. Wa hadza qad yaqa alaihi fala yumkin daf'uhu. Kata Ibnu Jauzi, mungkin dia nangis, dia tidak bisa tahan. Ya sudah, mau apa lagi? Faman qadira ala satrihi fa adharahu faqad ta'arrada liya. Siapa yang mampu menyembunyikan tangisnya kemudian dia malah nampakkan, sungguh dia telah memaparkan dirinya pada riya, terpapar riya. Hati-hati. Jangan kemudian tidak nangis malah pura-pura apa? Nangis. Dulu ada kajian ya, artinya jamaah nangis. Dia sewa beberapa orang ujung sana ujung sini untuk bikin tangisan. Nangis. Jadi orang terbawa, tangisan dibuat-buat, ya akhi, enggak boleh akhi. Justru kata Ibnu Jauzi, kalau dia memang terbawa tidak tertahan nangis ya sudah, tapi kalau dia mampu untuk tahan seharusnya dia apa? Tahan. Tapi kalau dia mampu untuk tahan maka dia lepaskan, khawatir terjerumus dalam apa? Riya. Berbeda dengan para salaf. Wa an Asim qala kana Abu Wa'il idza shalla fi baitihi nashaja nashijan. Adalah Abu Wa'il kalau salat di rumah sendiri terdengar suaranya, suara isakannya. Walau ju'iyat lahu dunya ala an af'aluhu wa ahadun yarahu ma fa'aluhu. Kalau dikasihkan dunia untuk dia supaya dia salat menangis dilihat orang, dia tidak bakalan mau. Dia tidak bakalan mau. Beda kalau terlepas ya sudah, tapi seorang berusaha menahan diri. Wa qad kana Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ahli hadis, Ayyub As-Sikhtiyani, idza ghalabal buka qama. Kalau dia sudah tidak kuat menahan nangis, dia berdiri kemudian dia pergi. Supaya tidak jadi perhatian apa? Orang lain. Ada salah seorang di antara mereka kalau nangis lagi menyampaikan ilmu dia nangis, maka
kemudian dia ambil tisu, kemudian dia bilang az-zukamu syadid. Flu itu berat. Flu itu berat. Dia tidak flu tapi dia cerita flu itu apa? Berat supaya dikesankan dia sedang apa? Flu. Karena dalam tangisan pun ada riya. Bukan sebaliknya, tidak nangis kemudian ambil tisu gini-gini padahal enggak ada air mata cuma gini-gini. Jangan. Kita buat apa begitu? Wah, air matanya enggak ada kemudian gini. Enggak, air mata biarin aja turun, enggak usah digini-gini, enggak usah biarin turun apa kalau memang kau nangis ya. Oleh karenanya seorang hati-hati bahwasanya setan bisa menggoda dalam banyak hal. Kita ibadah hidup cuma sebentar, ibadah yang serius, ikhlas pada Allah, tutup segala pintu-pintu apa? Riya. Kalau kita mau riya pasti ada sinyal. Hati-hati, jangan kita langgar sinyal tersebut.